Rin, gue kesel banget hari ini. Sumpah, rasanya pengen nangis dari tadi. Kenapa lagi sih kamu? Mukanya udah ditekuk gitu. Tadi ada tuh, pas aku antar pesanan ke meja pojok, ada pelanggan yang senyum sendiri sambil ngetawain aku. Aku yakin banget mereka ngetawain tompel aku. Kamu jangan senuduk gitu dong. Bisa aja dia lagi bercanda sama teman-temannya. Jangan mikirin hal lain. Enggak, Rin, aku lihat jelas kok matanya ngarah ke muka aku. Rasa langsung panas hati aku. Kamu tuh kebanyakan seuzon, Al. Orang tentu jahat loh yang kamu bayangin. Tapi dapet jeda yang kayak gini, aku selalu ngerasa kecil banget. Seolah muka aku tuh tontonan orang. Ya ampun, Al. Kamu kerja dari pagi sampai siang, capek fisik. Jangan tambah capek hati dong. Kamu harus syukur apa yang diberikan Allah sekarang. Ya aku tahu harus bersyukur. Tapi jujur, aku capek kayak gini terus. Dimana-mana selalu minder. Kamu harus belajar menerima diri sendiri. Allah ngasih kamu ini pasti ada alasannya. Kalau terus nyalain diri sendiri, kapan mau bahagianya? Ya gimana ya? Kadang aku iri, lihat cewek-cewek yang cantik, banyak yang ngantri, banyak yang suka. Mereka juga punya masalah masing-masing pasti. Cuma kamu aja kefokus sama kekurangan kamu sendiri. Talarin? Yaudah, nanti habis tutup warung, kita nongkrong kafe biasa ya. Biar pikiran kamu enteng. Serius nih? Mau nemenin aku nongkrong? Iyalah, masa aku biarin aja kamu pulang sambil bawa pikiran kusut gitu? Tapi kamu yang traktir ya, aku lagi bokeh nih. Enak aja, gajian belum turun. Jangan manfaatin kesempatan dong. Ya udah bercanda, jangan galak amat ah. Nih, pesan nama Jeng itu. Antar dulu coba, jangan kembali ke ngelamun. Iya ya. Sehari-harinya. Capek juga ya hari ini. Tapi kok kamu kata santai banget sih? Padahal kita kerja sama capeknya. Aku juga capek. Cuma aku malas mikirin hal-hal yang bikin tambah stres. Gak kayak kamu, semuanya dipikirin. Ya gimana ya? Aku sering ngerasa kalau orang lihat aku itu, yang pertama mereka lihat pasti tompel tanda lahir ini. Kamu nih fokus banget ke situ loh. Padahal orang lain itu nggak selalu peduli. Rin, kamu sadar nggak? Jadi meja sebelah itu dari tadi serius banget sama laptopnya. Sadarlah, orang dari tadi kamu juga curi-curi pandang terus. Habisnya dia ganteng sih, kelihatan rapi dan beda aja. Aku pengen minta nomornya, tapi aku malu banget kalau harus ngomong langsung. Ngomong aja lah, kenapa malu? Kamu masih pakai baju toh kamu? Ya nggak bisa, bukan itu masalahnya. Nanti pasti dia lihat tompel jelek aku ini. Kamu aja yang mintanya, Rin, please. Yaudah, aku aja yang minta. Mau tunggu sini dulu. Permisi kak, maaf ganggu bentar. Teman saya itu mau kenalan. Boleh minta nomornya nggak? Iya boleh kok. Wah, makasih ya kak. BTW, namanya siapa ya kak? Nama saya Riko. Kalau nama kamu siapa? Saya Ririn. Terus itu tuh teman saya di situ namanya Alia. Oh, kalian teman kerja gitu ya? Iya kak, kita kerja satu tempat, usaha jualan makanan. Yaudah ya kak, saya balik dulu. Ini nomornya, udah dapat. Ampun, aku gak nyangka beneran dikasih. Orangnya gak pelit dan sombong ya. Hihi, dan ganteng juga. BTW, nama dia Riko ternyata. Aku juga udah kenalin nama kita ke dia. Oh, kamu tanya-tanya lagi gak lebih jauh? Tanya-tanya apaan? Emang harus tanya apa? Ya apa kek, dia kerja atau gimana? Terus dia tinggal di mana? Kan banyak bisa ditanyain atuh. Ih, ngapain? Orang baru aja ketemu, gila kamu. Orang asing tuh termasuk Masian. Ya udah sih, siapa tahu yang kamu nanya. Sini, mana nomornya? Bagi ke aku. Seminggu setelah kejadian di kafe. Oi, jangan ngelamun. Ngapa pada kamu? Rin, tahu nggak? Si Riko, rasa dia kok dingin ya ke aku. Dingin gimana maksud kamu? Kita kan udah chatan tuh lumayan sering. Tapi, sampai selaku mulai obrolan. Terus balasannya juga singkat. Dan kayak gak ada semangatnya gitu. Bisa aja emang dia tipe orang yang gak suka lewat chat. Gak semua cowok jago ngobrol tulisan. Iya, tapi masa gak ada usaha buat nanya balik gitu? Atau sekedar bikin obrolan panjang? Aku ngerasa kayak ngomong sama diri sendiri. Jangan keburu mikir yang lain dulu. Nanti ujung-ujung ngambil capek sendiri overthinking. Hari ini aku ngajak dia buat ketemu. Dan dia mau sih, cuma respon tetap datar. Gak kelihatan antusias. Tapi dia mau kan ketemu. Itu aja udah tanda loh kalau dia masih ada niat. Aduh, aku bingung nanti pas ketemu mau ngapain ya. Takut suasananya canggung. Dan aku makin kelihatan gak menarik nih karena tompel aku. Jangan-jangan dia lebih pas liatnya nanti. Jalan aja dulu. Gak usah buru-buru.
Kenal pelan-pelan aja. Nggak usah langsung mikir soal perasaan. Nanti kabarin ya gimana hasilnya. Hihi. Hai Alia, maaf ya, aku agak telat. Tadi ada kerjaan mendadak yang harus aku beresin. Nggak apa-apa kok, aku juga baru datang bentar. Kamu bawa laptop? Buat apa nih? Ya ini aku bawa, soalnya mau sekalian selesaiin kerjaan. Deadline-nya lagi kejar-kejaran. Oh gitu, aku kira kita mau fokus ngobrol aja. Tapi nggak apa-apa sih kalau emang harus. Santai aja, aku bisa sambil dengerin kamu cerita kok. Ngomong-ngomong, sebenarnya kamu kerja apa sih? Dari kemarin aku penasaran, tapi lu sempet nanya. Aku kerja freelance online, jadi ngerjain project dari rumah sambil kuliah juga. Wah, hebat ya. Umi sebagai buat kuliah sama kerja, pasti capek banget. Capek sih jelas, tapi selama masih bisa dijalanin ya aku jalanin aja. Kalau aku sendiri sebenarnya kerja di warung ayam penyet, bantu-bantu buat kebutuhan sehari-hari. Oh iya ya, Lalu terus menceritakan kehidupannya. Namun Riko terlihat lebih sering mantap layar retap. Riko, kamu sebenarnya dengerin aku gak sih dari tadi? iya apa-apa. Denger kok, kamu tadi cerita soal kerja di ayam penyetikan. Kalau kamu lagi sibuk banget, sebenarnya kita bisa ketemu lain kali aja. Aku gak enak juga ganggu. Enggak kok, aku masih bisa sambil ngerjain ini. Kenapa sih? Dia kayaknya cuek banget. Oh iya, temen kamu yang kemarin itu kemana ya? Yang namanya Ririn itu. Dia pulang ke tempatnya habis kerja, gak ikut kesini lah. Emang dia tinggal di mana? Di kosan, sama kayak aku. Cuma tempat kita gak jauh kosannya. Kenapa kalian gak berangkat aja sekalian? Biar lebih enak kan kalau pulang. Iya sih, ada kepikiran juga. Mungkin nanti kapan-kapan. Woi, kamu ingat gak sih? Kamu itu masih punya utang ke aku loh, 50.000. Iya ya. Aduh lupa. Nanti aku harus bayar pas gajian aja ya. Bentar lagi juga akhir bulan kan. Ya udah dah kalau gitu. Tapi aku penasaran, gimana nih tadi ketemunya sama Riko? Cucu deh Arin. Aku ngerasa dia gak suka aku. Soalnya tadi itu dia malah fokus sama laptopnya. Ntar dulu, bisa jadi emang kerjanya lagi numpuk. Tapi tetap datang kan dia, tetap yang penting ketemu kamu. Ya percuma lah, rasanya sedih aja. Gak usah kayak dianggap aku cuma latihan dia kerja tadi. Beberapa hari kemudian. Semalam si Riko tiba-tiba ngechat aku dan minta nomor kamu. Katanya pengen kenal juga sama temen aku. Oh itu toh, pantesan semalam dia ngechat aku, tante dari kamu. Jadi beneran dia ngechat kamu? Emang dia ngomong apa aja sama kamu? Ya nggak ada yang apa-apa juga sih, cuma basa-basi doang. Nanya tinggal daerah kosan mana, kerja di mana, terus bilang katanya kamu sering cerita soal aku. Oh gitu ya? Cuma nanya-nanya biasa aja berarti? Iya Al, tapi kalau kamu ngerasa gak nyaman atau kepikiran, bilang aja ya. Ntar aku langsung jaga jarak sama dia. Enggak sih, aku cuma kaget aja. Soalnya kan awalnya aku deket sama dia. Jadi rasanya gak aneh. Gak usah segitunya juga Rin. Aku masih bisa pikir positif kok. Beberapa bulan kemudian, Alia belajar diajak ngobrol oleh Riko. Sementara ia justru sering melihat Ririn sibuk membalas chat sambil senyum-senyum sendiri. Hingga satu sore, Al, aku sebenarnya berat ngomong ini, tapi aku udah jujur sama kamu. Apa? Jadi kemarin itu, si Riko nyatain perasaannya ke aku secara langsung. Tapi sumpah, aku masih jawaban apa-apa sampai sekarang. Dia nembak kamu? Iya, aku belum bilang apa-apa tapi karena aku masih mikirin perasaan kamu juga. Aku gak mau kamu ngerasa dihianatin. Dengar ya Al, aku gak pernah ada yang ngebut atau nyakitin kamu. Aku juga kaget, kenapa jadi kayak gini malahan. Bohong kamu. Pasti dari awal kamu emang seneng kan deket sama kamu. Makanya kau biarin aja. Iya kan? Tolong dengerin aku dulu. Aku mau ke kamu ini karena aku masih anggap kamu teman. Kalau enggak, aku bisa aja tuh terima dia diem-diem. Jangan sok paling bener deh. Dasar munafik. Aku gak nyangka ya, orang tiap hari nasihatin aku ternyata nusuk dari belakang. Aku gak pernah nusuk kamu Al.
Aku lagi di posisi serba salah ini. Udahlah, mulai sekarang aku gak mau temenan sama kamu lagi. Beberapa hari kemudian, Ali pindah kerja ke sebuah konter handphone. Gak boleh jas hujan ya mas? Masuk aja sini mas, gak apa-apa. Daripada berdiri di luar, kenangin sama cipratan air. Aku Wali ya mas. Kalau mas sendiri namanya siapa? Mas Andri kelihatan rapi banget nih. Abis ngedate sama pacar ya? Masa sih mas? Orang segantung mas, kok bisa belum punya pacar? Aku susah percaya ah. Wah, boleh banget mas. Aku juga senang kenal orang baru. Gila, baru kali ini ada cewek minta nomor aku duluan. Ganteng lagi. Apa dia beneran jodoh aku ya? Waktu berjalan, Ali dan Andri semakin sering telah bersama. Satu siang, Halo Ririn. Wah, udah lama banget ya gak ketemu. Sampai aku hampir lupa loh muka kamu saking lamanya. Alia, kamu? Kenapa? Kaget tidak aku kesini lagi. Aku sekarang jarang banget mampir soalnya sibuk. Oh iya, kenalnya ini pacar aku, namanya Andri. Sekarang aku udah gak sendirian lagi. Oh iya, salam kenal. Ternyata bener ya, kalau jodoh itu gak bakal kemana. Pasti ketemu di waktu yang pas. Kami teman deket banget nih, iya kan Rin? Iya. Oh iya, kita pesen doain nasi yang penyet ya, yang sambalnya pedes kalian. Ya, tunggu sebentar ya. Rin, gimana tuh hubungan kamu sama Riko sekarang? Masih sering ketemu nggak? Enggak, emang aku ada hubungan apa sama dia? Dari dulu juga gak ada apa-apa. Oh gitu, kirain kamu nerima dia waktu itu. Soalnya katanya kalian deket banget. Aku gak pernah nerima apapun, Al. Ya sebenarnya kalau kamu nerima juga nggak masalah kok. Aku sekarang udah nggak peduli lagi. Lagian aku sekarang udah dapet jauh lebih ganteng dari Riko. Terus kerjanya juga jelas dan mapan. Semoga kamu langgeng sama pacarmu yang sekarang ya. Pasti dong. Kamu tahu nggak? Mahadin suka duluan sama aku, bukan aku yang ngecer. Jadi sekarang aku merasa hidup aku lebih baik dari dulu. Iya, aku doain yang terbaik buat kamu. Ya udah ya, aku balik ke depan dulu. Kasihan pacar aku sendirian. Mas, jadi kamu di sini ternyata. Pantesan saya dihubungin. Lagi sistem sama cewek ya? Kamu siapa sih? Kurang ajar banget langsung nampar pacar saya. Emang kamu bikin tempat apa ini? Pacar? Pacar kamu? Pacar kamu bilang? Kamu nggak tahu aku ini siapa? Ya mana aku tahu. Kamu datang-datang malah nggak jelas kayak gini. Aku nih istri sahnya bodoh. Yang sah di mata hukum dan keluarga. Hah? Istri? Mas, kamu udah punya istri? Lihat tuh, gimana aja kan dia? Udah jelas, kamu cuma selingkuhannya. Gak mungkin. Dia bilang ke aku kalau dia single. Dia gak bilang gak punya siapa-siapa. Alah, alasan. Gila-gila begini masih mau jadi pelakor. Menambah ngasih hidup kamu. Jaga mulut kamu ya. Kamu tahu apa-apa soal aku. Jangan sanak yang ngomong. Lah, kamu yang gak tahu diri. Ngerebut suami orang, tapi masih berani teriak. Gelap katamu. Enak banget ya ngomong gitu. Setelah ketahuan kayak gini. Udah kamu, pulang sekarang. Jangan bikin malu lagi di sini. Nah, awas kamu di rumah. Beberapa hari kemudian, video pun tersebar. Bisik-bisik terdengar. Nama Lea pun kini dicap sebagai pelakor.